Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan bakal melaksanakan pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:10, di mana stock split dilakukan di tengah saham perseroan sudah meroket 4.422% dari harga IPO Rp220 per saham ke harga Rp9.950 per saham di perdagangan Senin. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan berencana untuk melakukan stock split dengan rasio 1:10 atau satu saham lama menjadi 10 saham baru. Melalui stock split, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Cuan yang sebelumnya mencapai 11.241.890.000 saham dengan nilai nominal Rp200 per saham akan meningkat menjadi 112.418.900.000 saham dengan nilai Rp20 per saham. Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum luar biasa atau RUPSLB yang digelar 26 Juni 2025. Direktur Utama PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, Michelle mengatakan, tujuan pemecahan nilai nominal saham yang direncanakan akan membuat harga saham menjadi lebih terjangkau bagi investor, sehingga akan meningkatkan jumlah investor yang dapat melakukan transaksi atas saham Cuan. Jumlah lembar saham Cuan juga akan bertambah sehingga likuiditas perdagangan saham perseroan akan meningkat dan perdagangan saham perseroan di Bursa Efek lebih aktif. Perseroan juga menegaskan pemecahan nilai nominal saham tidak memiliki dampak negatif pada keuangan perusahaan. Dan berikut jadwal perkiraan pelaksanaan stock split PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Rapat umum pemegang saham luar biasa di 26 Juni 2025. Pengumuman jadwal dan tata cara pemecahan stock split di 7 Juli 2025. Akhir perdagangan dengan nilai nominal lama Rp200 per saham di pasar reguler 9 Juli 2025. Mulai perdagangan saham dengan nilai nominal Rp20 per saham di pasar tunai 10 Juli 2025. Mulai perdagangan saham dengan nilai nominal Rp20 per saham di pasar reguler dan pasar negosiasi di 10 Juli 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Secara teknikal pemirsa, respon dari para investor cukup positif terkait dengan rencana stock split ini, di mana saham Cuan hari ini melesat cukup signifikan di atas 17%. Posisi saat ini masih bergerak menguat di atas 16% ketika indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah usai naik tinggi di perdagangan sesi pertama siang tadi. Saya akan coba sampaikan pergerakan saham Cuan di sepanjang perdagangan hari ini dalam 6 bulan terakhir dan juga dari sisi valuasi. Di sepanjang perdagangan hari ini saham Cuan dibuka di level range harga di 10.300 hingga ke 11.300 hingga ke 11.400 rupiah. Pada pukul 10 untuk posisi saham Cuan sempat mengalami penguatan terbatas di 11.125, kemudian melesat hingga ke 11.825, intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. 11.30 dan pukul 12 penutupan sesi pertama, penguatan lebih ke arah terbatas, tapi masih bergerak di atas 11 ribuan. Pembukaan sesi kedua kembali menguat ke 11.750, intraday hari ini di 11.825. Saat ini penguatan terbatas di 11.625, menguat di 16,83%. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, pergerakan saham Cuan dalam beberapa bulan terakhir. Di tengah kenaikan signifikan hari ini, saham Cuan tampaknya mengalami fluktuasi yang cukup tinggi pemirsa. Di perdagangan 4 Oktober, saham Cuan masih diperdagangkan di level 700-an, bahkan cenderung tertekan hingga ke perdagangan Desember di 6.550. Januari mengalami lonjakan yang cukup signifikan hingga ke 14.800.
tampaknya intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Usai menyentuh ke level ini, saham dari cuan lebih cenderung tertekan, bahkan di 9 April mengalami tekanan yang cukup dalam ke 4.740. Sementara di perdagangan Mei memperlihatkan perlawanan dan hari ini naik signifikan dan sudah kembali diperdagangkan di 11 ribuan, tepatnya saat ini di 11.625 setelah pembukaan sesi kedua menguat ke 11.750. Intraday hari ini sempat ke 11.825. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi indikator price to earning ratio-nya ada di kisaran 3.35 kali, PSR-nya di 37.11 kali, dan PBV-nya sudah berada di atas 10 kali, tepatnya di 11.93 kali, dan PCFR minus di 1.70 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.